Bayangkan ini, Anda bekerja keras setiap hari, tapi tabungan tak kunjung bertambah. Bahkan kadang merasa terjebak dalam lingkaran keuangan yang sama. Jika ini terdengar familiar, Anda tidak sendirian. Banyak orang berjuang melawan kemalasan finansial tanpa menyadarinya. Hari ini kita akan menyelami psikologi di balik kebiasaan uang kita. Dan bagaimana kemalasan bukan sekadar malas bergerak bisa menjadi musuh terbesar kekayaan. Mari mulai dengan kisah nyata yang jarang diungkap. Pada tahun 1955, ekonom Cyril Northcote Parkinson menemukan hukum kontroversial. Parkinson's Law menyatakan pengeluaran akan berkembang sesuai penghasilan. Tapi tahukah Anda? Hukum ini awalnya terinspirasi dari kebiasaan malas seorang sekretaris. Ia selalu menunda tugas hingga deadline, lalu meminta staf tambahan untuk menyelesaikannya. Di dunia keuangan, ini menjelaskan mengapa gaji naik, tapi utang juga ikut meroket. Pelajaran pertama, kemalasan menciptakan ilusi kebutuhan. Otak kita dirancang untuk mencari jalan pintas. Contoh, survei 2022 oleh University of Cambridge menunjukkan 67% pembelian impulsif dilakukan karena kelelahan memilih. Toko online memanfaatkan ini dengan tombol beli sekarang yang dirancang khusus. Warnanya merah bukan karena menarik, tapi karena memicu respon otak limbik yang terkait dengan bahaya. Pelajaran kedua, kemalasan mental memperparah masalah compound. Albert Einstein pernah menyebut bunga berbunga sebagai keajaiban dunia ke-8. Tapi kebalikannya, utang berbunga adalah monster yang tumbuh dalam senyap. Fakta mengejutkan, jika Anda terlambat membayar kartu kredit 3 juta rupiah selama 5 tahun, dengan bunga 20%, Anda akan membayar hampir 9 juta rupiah lebih banyak. Ini setara dengan membeli motor baru, lalu membakarnya di tengah jalan. Pelajaran ketiga, kemalasan emosional menjebak kita dalam hedonic treadmill. Psikolog Brickman dan Campbell meneliti pemenang lotre pada tahun 1978. Hasilnya, kebahagiaan mereka kembali ke level awal hanya dalam 2 tahun. Sekarang, perusahaan streaming menggunakan algoritma untuk memanfaatkan ini. Setiap kali Anda merasa bosan, mereka menawarkan konten baru seperti hamster di roda. Tanpa disadari, kita membayar ratusan ribu rupiah bulanan untuk siklus kebosanan yang sama. Pelajaran keempat, kemalasan sosial membuat kita menjadi financial chameleon. Penelitian Universitas Stanford 2019 mengungkap fakta mencengangkan. 58% milenial mengaku membeli barang mewah hanya untuk foto Instagram. Tapi ada trik psikologis tersembunyi di sini. Toko menggunakan efek Veblen dengan sengaja menaikkan harga untuk menciptakan ilusi eksklusivitas. Padahal, tas seharga 20 juta seringkali diproduksi di pabrik yang sama dengan tas 3 juta. Pelajaran kelima, kemalasan kognitif menghasilkan paradoks keputusan. Barry Schwartz dalam buku The Paradox of Choice membuktikan terlalu banyak opsi investasi justru mengurangi kemungkinan seseorang bertindak. Contoh nyata, studi 2021 terhadap 1000 karyawan di Jakarta. Mereka yang diberi 5 pilihan dana pensiun, 70% lebih cepat memutuskan. Dibandingkan dengan yang diberi 30 pilihan, hanya 20% yang benar-benar berinvestasi. Ini baru 5 pelajaran pertama. Masih ada 5 prinsip psikologis lain yang akan mengubah cara Anda memandang uang. Tapi sebelum melanjutkan, izinkan saya bertanya, sudahkah Anda subscribe channel ini? Dukungan Anda melalui tombol like dan subscribe membantu kami terus membuat konten berkualitas. Episode kedua akan membongkar rahasia bagaimana kemalasan fisik
memengaruhi portofolio investasi. Sampai jumpa di bagian selanjutnya, di mana kita akan bahas trik para miliarder melawan inersia finansial. Kali ini, kita akan kupas hubungan mengejutkan antara kemalasan fisik dan kebangkrutan. Dimulai dari eksperimen aneh di tahun 1999. Pelajaran ke-6, kemalasan fisik adalah silent budget killer. Peneliti di Universitas Cornell melakukan studi unik selama 2 tahun. Mereka memasang sensor gerak di rumah 100 relawan. Hasilnya, orang yang lebih sering duduk cenderung belanja online 30% lebih banyak. Alasannya, kurang gerak mengurangi aliran darah ke prefrontal cortex. Area otak ini bertanggung jawab pada pengambilan keputusan rasional. Pelajaran ke-7, kemalasan temporal menciptakan discount rate berbahaya. Ekonom David Lipson di Harvard menemukan fenomena ini pada 2006. Kita cenderung memilih 50.000 hari ini daripada 100.000 setahun kemudian. Tapi ada twist, jika ditanya 50.000 dalam setahun versus 100.000 dalam 13 bulan. Tiba-tiba, 90% orang memilih 100.000. Inilah yang membuat pinjaman online berbunga tinggi tetap laris, meski semua tahu itu jebakan. Pelajaran ke-8, kemalasan spiritual memicu afluensa. Istilah ini populer di pengadilan Texas tahun 2013. Seorang remaja kaya dihukum karena pembunuhan akibat kecanduan konsumsi ekstrem. Tapi jangan salah, afluensa bukan hanya penyakit orang kaya. Survei 2023 menunjukkan 40% pekerja digaji 4 juta ke bawah mengaku merasa harus liburan mewah. Mereka meminjam dana darurat hanya untuk foto di kafe estetik. Pelajaran ke-9, kemalasan digital membuka pintu bagi fintech predator. Aplikasi keuangan sering menggunakan dark pattern desain antarmuka. Contoh, tombol pinjaman berwarna cerah dengan animasi menarik. Sementara menu edukasi keuangan sengaja dibuat membosankan. Data OJK 2022 mengungkap 62% nasabah fintech tidak membaca syarat dan ketentuan. Rata-rata hanya menghabiskan 7 detik sebelum mengklik setuju. Pelajaran ke-10, kemalasan eksistensial menghasilkan portofolio zombie. Konsep ini ditemukan analis Jepang selama krisis ekonomi tahun 1990. Orang terus menambah investasi gagal karena takut dianggap gagal. Padahal, menurut Nobel Ekonomi 2017 Richard Taylor, menjual aset buruk justru memberi kepuasan psikologis setara menerima bonus. Tapi kita malas melakukannya karena enggan mengakui kesalahan. Di akhir cerita ini, izinkan saya berbagi rahasia dari Warren Buffett. Saat ditanya rahasia suksesnya di tahun 2015, jawabannya sederhana. Saya menghabiskan 80% hari hanya untuk membaca dan berpikir. Inilah antitesis dari kemalasan psikologis. Jika konten ini membuka mata Anda, jangan lupa tekan tombol like. Subscribe channel ini untuk terus mendapatkan insight psikologi keuangan yang tak biasa. Bagikan pada seseorang yang mungkin terjebak dalam siklus kemalasan finansial. Karena uang bukan tentang angka, tapi tentang menguasai diri sendiri.